Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya sayangi, sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu dan pekerjaannya di hari Senin ini. Jadi hari ini saya ditugaskan oleh program guru penggerak untuk mendesiminasikan, untuk men-share ulang apa sih materi yang saya dapat di pendidikan guru penggerak ini. Kenapa harus di-sharekan? Ternyata Bapak Ibu, ketika seseorang diutus mewakili sekolahnya, ada BIMTEK apa, BIMTEK kinerja, BIMTEK PMM dan lain-lain sebagainya. Ini yang jarang sekolah kita lakukan. Kalau udah seorang BIMTEK di sekolah kita udah sodaqallahu azim, ternyata itu belum selesai. Ketika mendapat pematerian dari pihak lain, itu guru itu berkewajiban untuk menyampaikan ulang kepada rekan-rekan sejawatnya. Makanya saya berdiri di sini bukan karena saya merasa lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya, merasa lebih tahu, bukan Bapak Ibu ada hapunten atau kesebut, tapi karena ada kewajiban harus sharekan si materi ini, karena pemerintah menganggap bahwa materi ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Sebelum ke pematerian atau diseminasi yang akan saya sampaikan, sebelumnya Pak Kepala Sekolah akan menyampaikan terlebih dahulu sambutan pada kegiatan kita kali ini. Pada Bapak Kepala Sekolah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang pada saat ini memberikan kesempatan buat kita mengisi hidup di dunia ini, dan alhamdulillah diberikan kesehatan. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selamanya tercurahkan baginda Rasul pada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua wabil khusus yang hadir di sini mendapatkan syafaat berguna nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Namun pada kesempatan ini ternyata rekan kerja kita, saudara kita, Ibu Lilis dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Beliau dapat melaksanakan lagi kegiatan sebagaimana kebiasaan sebagai seorang PNS. Pada pagi ini juga alhamdulillah kita melaksanakan menghadiri yaitu desiminasi, penyampaian kembali materi yang sudah diterima oleh calon guru penggerak untuk disampaikan di sekolahnya masing-masing kepada rekan-rekannya, begitu kan. Nah, untuk itu saya mengharapkan simak dengan betul-betul dengan penuh kesungguhan, dan bila ada hal-hal yang kurang dimengerti nanti tanyakan secara utuh kepada calon guru penggerak. Dan alhamdulillah sebetulnya kita mempunyai calon guru penggerak dari sini. Jadi tidak kosong Dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang masih ada yang masih nol. Ternyata SMP 3 Jatinunggal non jauh di sana Cimanjin ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda mengikuti selanjutnya, tidak terbatas kepada PNS guru penggerak. Jadi sukuan juga silakan apalagi sekarang lagi blooming, Ibu Bapak, Pak Abu, ikuti nanti bisa sebagai guru penggerak. Dan mudah-mudahan nanti karena untuk pengangkatan kepala sekolah, pengawas sekolah sekarang dari guru penggerak, tidak melalui testing lagi. Kalau sudah lulus guru penggerak, maka dia punya hak
Dan untuk di PNM guru penggerak mempunyai nilai yang sebetulnya besar ya, 128 kalau tidak salah ya. Besar sekali. Sementara sertifikat yang kita dapatkan dari PNM itu paling besar 32 dan 38, ini langsung melebihi semalam. Jadi sudah di kinerjanya langsung muncul 128, baru jauh sekali ya. Nah untuk itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini guru-guru muda ya, IT-nya sudah bagus, kembangkan ya dan isi. Demikian mungkin yang saya dapat sampaikan. Semoga kegiatan di pagi ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibu Leli sebagai calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan calonnya tidak lama ya, langsung dari guru penggerak ya. Jangan lama-lama, kasihan, apalagi doakan beliau kan sedang menghadapi yang namanya tesis ya. Karena ada 2 tahapan yang harus dilalui. Kalau tesis beda dengan skripsi. Skripsi jadi langsung. Kalau yang namanya tesis ada revisi nanti. Jadi untuk menunggu revisi itu memang waktunya agak lama juga. Mudah-mudahan cepat saja Ibu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Betul ya Bapak Ibu. Apa sih guru penggerak itu? Apakah guru yang bergerak ke sana kemari itu tidak ada di sekolah? Bukannya di TikTok gitu namanya itu guru penggerak, karena guru yang bergerak ke sana kemari, tidak ada di sekolah. Ternyata bukan seperti itu yang sudah saya pelajari. Ternyata kalau saya lihat di SMP 3 Jatinegara ini, Bapak Ibu semua itu sudah termasuk guru penggerak, itu sudah termasuk. Jika kita membandingkan dengan peran-peran guru di sekolah lain, Bapak Ibu itu sudah, kalau menurut saya paling hebat gitu, mengabdi di sekolah ini. Dan melalui pendidikan guru penggerak ini, yang tadi peran-peran Bapak Ibu yang sudah hebat itu dikuatkan kembali. Apa sih bedanya guru penggerak dengan guru yang tidak bergerak? Sama saja Bapak Ibu, sama saja. Cuma ketika saya mendapatkan pematerian di guru penggerak ini, saya merasa asa dicambuk gitu, asa ditampar oleh materi-materi itu. Kenapa bisa seperti itu? Oh ternyata jadi guru itu, kita itu tidak bisa yang namanya praktek. Kemudian dokter, ada tahapan-tahapan. Oh menghadapi si Andres kurang kali sangat aktif sekali, sangat baik sekali, ada ilmunya. Tahapan-tahapan mau mengajar, ada tahapan-tahapan yang harus kita siapkan, harus apa. Sudah dipelajari, cuma kan kadang kita belum gitu ya, udah kelas sama. Ternyata di guru penggerak ini hal-hal yang seperti itu dikuatkan kembali. Jadi tidak ada bedanya antara penggerak sama yang tidak penggerak ya, menurut saya. Terus sebelum ke budaya positif, Bapak Ibu kan kita punya siswa ya, di sini siswa berapa siswa kita teh? 100 sekian. Bu Anissa ya, coba saya tanya, apa sih yang Ibu inginkan dari siswa Ibu teh kayak cidak kumaha? Mau siswa yang seperti apa? Pengennya yang menjadi siswa yang bisa berkepribadian yang baik, selain kognitifnya yang bagus, kepribadiannya juga harus baik. Karena dimanapun juga kalau cuma pintar aja tapi kepribadiannya kurang baik, pasti akan kurang baik. Nah, itu Bu Anissa punya keinginan supaya siswa kita tuh karakternya bagus. Dan ternyata Bapak Ibu kan kalau kita misi-misi teh dari awal sekolah kita berdiri sampai saat ini, visi-misi sekolah teh kan tetapnya anggarnya eta kene bari jeung si eta kene teh apa urang teh visi-misi sekolah teh naon kene. Ternyata di guru penggerak itu diberitahu bahwa visi misi sekolah itu tiap pergantian pimpinan itu bisa berganti, dan itu pergantian itu bisa dirumuskan bersama oleh kita guru-guru. Jadi sekolah itu punya yang pertama harus punya visi sekolah dulu, terus punya visi kepala sekolahnya seperti apa, dan ternyata kita juga guru harus punya si visi kita ingin apa untuk mewujudkan visi sekolah itu.
itu untuk mewujudkan visi kepala sekolah, kita visi gurunya mau gimana? Nah, saya punya visi yang saya rancang. Keinginan saya siswa di sekolah ini tuh menjadi peserta didik yang religius, senang belajar, mahir dalam teknologi, adaptif, memiliki keterampilan abad 21 dan berjiwa nasionalis. Asa keren, ningali visi-visi mah. Walaupun si visi-visi teh teuing iraha, muka iraha ieu kacapaina, tapi kan saur Bapak Insinyur Soekarno kan bermimpilah setinggi langit supaya ketika kita jatuh di antara bintang. Jadi apa? Punya mimpi teh harus bermimpi yang besar. Saya kan menganggap wah tidak mau cek batur main dalam teknologi buku sinyal eueuh keun bae cek batur kumaha. Saya punya mimpi yang besar untuk siswa di sini. Kenapa saya punya misi ini gitu? Siswa atau murid yang memiliki sifat dan sikap yang religius, benar tadi kata Bu Anissa, bukan apa orang tersebut pintar, tapi kalau sikapnya tidak mencerminkan kepintaran ini. Saya berharap siswa saya menjadi religius itu supaya agama itu sama siswa-siswa kita dijadikan landasan dalam berpikir, landasan dalam bertindak. Kalau anak kita sudah punya sikap dan karakter yang seperti ini, saur hadis, anak domatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Buang sampah kan, karena karakter agamanya udah kuat, buang sampah sembarangan. Jadi itu jadi, nah harapannya seperti itu. Terus yang selanjutnya, saya ingin murid bahagia dan senang dalam belajar. Coba Bapak Ibu, yang mulai kumaha guru di dia lalu diajar. Pas abdi ditaros teh, senang untuk belajar. Jadi senang belajar, lalu gurunya teladan. Nah, asalkan kurang teh jangan sampai seperti itu. Murid menyenangi kalau guru tidak ada kan itu suatu pertanyaan ya buat kita. Kenapa siswa teh bisa seperti itu? Jadi saya harapkan siswa teh merasa butuh akan belajar teh. Mau ketinggalan teh kan di mana sebaliknya ya. Makanya saya teh keinginan seperti ini. Kalau saya contohkan, saya sebutkan ya ke anak-anak, kalau kita lihat di drama Korea, kata saya teh, anak itu dari TK, SD, kita udah tahu nanti kan mau kemana nih kelanjutannya. Makanya kan mereka punya target. Oh ini harus kesini masuk, kalau mau jadi sarjana hukum harus apa? Gitu, harus kemana langkahnya? Kan di mana? Nah jam sekolah, kami menang bekal lah. Hal-hal yang seperti itu yang motivasinya harus kita kuatkan Bapak Ibu. Terus selanjutnya senang dalam belajar. Terus terus memiliki keterampilan bisa teknologi. Dulu kita itu punya program yang namanya bimbingan intensif TIK ya. Itu dilaksanakan karena pada saat itu kan ada corona, jadi anak-anak kegiatannya apa nih yang bisa mengisi karena pembelajaran hanya via WA. Jadi kita bikin yang namanya bimbingan intensif TIK, dan ternyata setelah berjalannya waktu, ternyata si BIMTIK ini itu sebuah program yang bagus Bapak Ibu, bagus, dan kalau menurut saya perlu dilaksanakan. Jadi jangan ditinggalkan. Kita punya program itu, tinggal bagaimana kita kan mengisi si program itu supaya jalan. Kumaha caranya? Kan kalau dulu mah kita kan punya banyak waktu untuk membimbing di luar jam pelajaran karena kan menuju corona, belajar nanti. Nah ini kumaha caranya? Jangan lupa untuk selalu melibatkan teknologi dalam pembelajaran kita, walaupun kurang teknologi dah apa. Kan kita punya laptop ya, tiap-tiap guru ada laptop kalau gua ke kelas. Nah, jangan lupa sesekali dulu Pak Ibu, anak-anak itu di luaran ngerti, naon gitu. Lebih bagus kalau si program BIMTIK itu dilaksanakan kembali gitu. Karena kalau sekarang
sieun tinggalna kan jadi ambiar gitu kan gitu. Nah, jadi saya harapkan anak-anak kita tuh dimanapun ia berada bisa cepat beradaptasi, mampu beradaptasi. Namun ece si mah serbaguna dan tahan lama ya gitu. Jadi saya harapannya seperti itu. Terus yang selanjutnya, terus anak-anak tuh saya harap punya kemampuan, memiliki keterampilan, kemampuan ABA 21. Kan ABA 21 teh keterampilan teh berpikir kritis, problem solving, komunikasi, kreatifnya, karena itu, nah saya harapannya seperti itu gitu. Peserta didik kita yang udah jabat siswa ya. Nah, terus selanjutnya murid yang memiliki jiwa nasionalis. Ini saya buat bukan karena saya guru PKN ya, Bapak Ibu, tapi kalau anak kita punya sifat nasionalis, ketika dia punya karakter religius, dia bisa teknologi, dia bisa punya keterampilan ABA 21, dia bisa beradaptasi dimanapun dia berada. Saya harapannya kabisa si budak eta teh ku budak teh dibagikeun deui ka batur. Jadi kabisa teh teu dikeukeuh ku sorangan. Nah, itu Bapak Ibu harapan saya terhadap siswa-siswa di sini. Apakah visi misi ini berlaku untuk semua guru? Tidak, ini visi misi pribadi. Tapi jika Bapak dan Ibu jika berani gaduh visi misi, itu lebih bagus. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait dengan visi misi seorang guru. Jadi, nah kita akan ada semester baru. Sebelum kita ngajar tuh kita pikirkan dulu visi misi orang teh ngajar baru teh hoyong kumaha gitu. Nah, ini yang intinya. Nah, ini yang utamanya ya tentang si budaya positifnya. Tadi mah hanya share yang harusnya 2 kali kita pikirannya hari Sabtu sama hari Senin, tapi tidak memungkinkan waktunya. Jadi saya sekaligus. Nah, ini yang ininya diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Apa saja materi yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Nah, konsep budaya positif ada disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, sama segitiga restitusi. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa sih yang Bapak Ibu pikirkan tentang anak didik Bapak Ibu dan didik kita semua, anak-anak kita? Apa yang kita pikirkan tentang mereka? Si John Locke dengan teori tabula rasanya dia menyatakan bahwa anak-anak itu seperti kertas putih dan kita itu tinggal mewarnai, menggoreskan atau menuliskan hal-hal yang kita miliki kan anak-anak. Ternyata teori tabula rasa itu teh kurang tepat di sandah musik pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memang kita gunakan di kurikulum Merdeka ini. Kata si Ki Hajar Dewantara, kata waktu Ki Hajar Dewantara, tiap anak yang lahir ke dunia itu dia sudah memiliki kodrat alamnya masing-masing, sudah memiliki potensinya masing-masing. Si Andre, si Reja, si Dianti, si Cinta itu udah punya potensinya masing-masing. Hanya saja potensi anak-anak kita itu sama terlihat, teracak tinggali. Tugas kita sebagai guru untuk menebalkan si sama-sama eta untuk memunculkan potensi yang ada pada diri anak. Jadi anak tidak ada potensi dalam dirinya, hanya saja potensinya terpendam, belum terlihat. Nah, itu tugas kita semua
Pak Yusuf pernah nanam jagung, kumaha nanam jagung? Jawa Diasup, terus jagung, jadi gemuk, jadi gemuk lagi. kalau nonton mah jadi pokron bisa punya sute ya Bapak Ibu. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru seperti petani teh, kita memiliki tugas untuk ngalaraskeun anu namina misalkan juga di sekolah urang, ibaratkan di sekolah urang. Sekolah diibaratkan sebagai tanah, siswa diibaratkan sebagai biji jagung, kurang anu nanamna. Mun tanahna gembur, anu geus ditanam, orang anu teh jelek, geus ditanam tandus, tidak ada cahaya matahari, teu aya pengairan, apa yang akan kita lakukan dengan tanah itu? Apakah kita akan seperti teman-teman kita yang lain? Pindah ayo tanahna tandus, pindah we ka tanah nu lain, ka sekolah nu lain, kan itu ya ibaratnya. Ternyata bukan seperti itu rumusnya. Ketika tanah kita tandus teh, itulah tugas kita supaya si tanah eta teh jadi subur, kumaha sakan cahaya matahari terebet, sakan air teh bisa masuk teh ditanam sebelah mana ya si jagung teh. Karena kalau kita nanam jagung kan pasti jadi jagung. Mau jadi nanam. Tah itu tugas mulia kita sakan nanam jagung teh jadi jagung anu panghade-hadena. Itu jadi jagung anu tumbuh dengan baik, ya, tumbuh dengan semestinya. Nah ini mengatakan kata si Hajar Dewantara, kita harus bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, jagung, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu. Jadi lain kurang mengganti tanahnya, datangnya di CMP lah di subur, tidak dari juga belajar di boleh lihat, itu lain ganti tanah. Tapi kita suburkan tanah itu. Terus selanjutnya Bapak Ibu Emun, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila Emun, apa aja isinya? Dan lain sebagainya. Pelajar Pancasila itu adalah salah satu budaya positif yang ini mah kalau tidak mau nih profil pelajar Pancasila mah karena sudah ada di undang-undangnya ya berarti udah masuk ke kurikulumnya kudu orang terbaik kudu dilaksanakan si profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, berbineka global, kreatif dan menelat kritis. Si eta kudu teh karena dilaksanakan. Dan si proyek P5 Bapak Ibu kurang jangan ke-trigger dengan proyek P5 yang dilaksanakan di sekolah lain. Begitu mewah, begitu megah, dekor dan lain sebagainya. Bukan yang seperti itu. Hakikatnya bukan. Dituduhkan kita sesuai dengan kearifan lokal saja yang digali oleh kita dari profil pelajar Pancasila. Kita teh bisa kemampuan presentasi anak-anak kurang ditingkatkan, kemampuan ada video kurang ditingkatkan. Jadi proyeknya kita tidak berfokus pada produk, namun produk kan berarti orang hasilnya kurang diingatan. Ya mah kudu berfokus pada proses bisa kalau orang mau ya. Nah, terus selanjutnya, oke, sebelum kesini kita ice breaking dulu sebentar ya. Kele udah mulai basel ya, otak udah mulai bumat ya, perut udah mulai datang. Coba Bapak Ibu coba saya ingat terakhir. Ice breaking dulu sebentar. Nah, ice breaking. Kita kan punya kan ya tangan dua ya. Tangan dua silakan Bapak Ibu direntangkan tangannya. Yang satu tangannya bentuknya seperti ini. Yang satu tangannya bentuknya seperti ini. Yang bapaknya
membeli seonggok babi. Di perjalanan Eli dan nah kata deui nya patos turun deui atos eta nu eta atos ayeuna Bapak Ibu untuk melatih konsentrasi. Ketika saya bilang pagi nanti Bapak Ibu tepuk sekali, siang tepuk 2 kali, sore tepuk 3 kali, malam siangnya pagi ya, pagi siang sore malam. Selamat pagi. Selamat untuk pagi pukul pagi konsentrasi Bapak Ibu ya. Malam. Si Bapak Ibu pikiran bentar, pikiran bentar sekolah terkonsen. Sore, siang, pagi, malam. Oke, udah konsentrasi ya, pagi silakan balik kembali. Aduh, hantar nuhun ya, aduh. Apunten ya, ada sepuh ya. Nah, sekarang ke materi yang pertama tentang disiplin. Kata Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan siswa yang merdeka itu kita pertama harus menciptakan disiplin yang kuat. Dan Bapak Ibu, disiplin yang kuat itu tidak bisa kita laksanakan kalau kita kaiji temernya contoh nah kieu tadi Pak Irfan gimana Kak barudak teh kudu make sepatu ada sekolah teh tapi kurangan senang eta nyambung teu urang kudu berlaku baik kepada yang lebih tua. Misalkan kata saya ke anak-anak, tapi saya misalkan kesempat, apakah anak akan mencontoh kita? Tidak, akan mencontoh guru kencing berdiri, murid kencing berlari, yang mulai ngebercing, ngebercing masih lupa. Jadi Bapak Ibu, keteladanan itu adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi kalau kita gaweuna di bidang pendidikan atau nanti di sekolahan. Kita ingin anak-anak kita jadi disiplin, tapi lalu orang itu disiplin mungkin saja, tapi ada kemungkinan anak kecil. Dan si keteladanan itu harus dilaksanakan oleh semua orang, karena anak mah cek ahli teh what I see, what I do, apa yang saya lihat saya akan lakukan. Ketika Bulali misalkan mencontohkan ingin sekolah isuk-isuk tapi Pak Irfan ingin sekolah jam 10, kan kita bilang menjadi bingung, kita guru itu benar ngebejalan gitu ya. Jadi konsisten dalam melaksanakan keteladanan itu mutlak diperlukan. Wayahna karena kita jadi guru. Biar apa satu itu biar munculkan motivasi dalam diri siswa. Nah, terus ada disiplin positif atau ada disiplin negatif. Disiplin positif, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan ini yang namanya disiplin itu Bapak Ibu pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Semen, kerungan, acuh kieu halda, kayak nu dasar sekolah ngajar kayak nu dasar. Tapi itu disiplin walaupun awalnya menimbulkan ketidaknyamanan, tapi untuk memunculkan murid yang merdeka kayak tadi itu memang itu jalan yang harus ditempuh. Jadi terpaksa anaknya akhir-akhir akan jadi terbiasa. Nah, so bahasa Latina artinya disiplina yang artinya belajar dan disipa itu macam ini yang artinya murid. Jadi untuk menjadi murid kita harus betul mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu. Jadi ketika anakku pacaran ku bapak ibu kayak kelas nanti mana tadi emutan nah orang teh kudu pacaran naon ke manfaatnya diberikan ke aku, kenapa kita harus patuh kepada guru, apa manfaatnya, kayak itu harus diingatkan. Terus selanjutnya 7
itu kita biar apa untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka bisa menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini berasal dari diri siswa sehingga akan berdampak jangka panjang. Jadi memang kalau kita ngajar jadi guru itu kita ngajar budak ayeuna teh hasilnya teh belum tentu ketinggalan ayeuna. Hasilnya teh bisa jadi 10 tahun kemudian, bisa jadi 20 tahun kemudian. Makanya kita semua jadi guru teh tadi jangan malpraktik teh. Orang malpraktik lebih ti koruptor ke dosa karena kita mempertaruhkan masa depan seseorang, masa depan anak bangsa. Terus selanjutnya, nah ini motivasi. Kenapa orang teh berbuat A, kenapa mulai berbuat B, C? Itu ternyata ada 3 jenis motivasi. Atasi Diana bosen orang mana? Orang Cicahe, orang mana? Dia teh seorang sarjana psikologi ya mereka. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Korea dicarikan ke Pak Irfan, lamun nulis namanya ke sekolah dewe urang teh erek di sapatu sekolah. Itu bisa karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dulu ketika saya kuliah, saya berpikir kita ngasih imbalan ke anak didik itu harus berupa barang, harus berupa hadiah. Anu ngajawab, kasihan permen, kasihan ciki dan lain sebagainya. Ternyata itu teh jangan terlalu sering dilaksanakan gitu teh. Kalau misalkan kita seperti itu, jadi nanti anak teh hanya akan bertanya ketika melihat kita membawa hadiah. Lalu kita harus seperti apa kasihannya? Berupa pujian, Andres lebih pinter, misalnya lebih rajin, sampai soleh tinggalkan. Jadi kata-kata yang seperti itu teh bisa jadi, saya lumayan jadi berbunga dan mulai kado barudak. Nah itu pemikiran yang salah karena kita bisa memberikan afirmasi positif kita kepada siswa. Terus selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini mah yang paling baik itu motivasi teh. Orang melakukan disiplinnya karena itu dari dalam dirinya sendiri. Dia ingin disiplin. Dia percaya bahwa ketika saya disiplin, nanti buahnya saya akan mendapatkan hal yang baik. Kan pendidikan anak itu kan bisa di rumah, di keluarga, di sekolah, selalu di masyarakat. Kita guru tugasnya yang di sekolah, wayah dia wa'amut, wayah kudu memberikan motivasi perilaku anak didik kita. Walaupun yang pertama kita masih motivasinya mungkin menimbulkan ketidaknyamanan atau hukuman, tapi mudah-mudahan akhirnya anaknya bisa melaksanakan. Jadi karena ingin disiplin ingin lain karena silat, lain karena diberi pujian lain, tapi karena ingin saja udah terinternalisasi dalam diri mereka. Selanjutnya, nah ini yang kita dapatkan kemarin udah diisi Bapak Ibu PMS, udah diisi, udah tindak lanjutnya udah diisi, udah ada yang belum ya. Saya ngisi kemarin punya Pak Irfan. Nah ada modul yang udah diajari di PMS yang harus kita pelajari perbedaan antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Namun secara kasat mata kan hukuman teh sesuatu yang biasanya sifatnya itu fisik kan ya, kudu push up dan lain sebagainya. Terus biasanya hukuman itu ideologis gitu, telat kudu push up, telat kudu lapangan gitu, tidak ada kaitannya dengan pembelajaran biasanya gitu ya, sifatnya negatif, jadi gagal untuk identitas yang gagal. Kalau kita terus-terusan menerapkan hukuman kepada peserta didik, bisa jadi etak teh diingat ku peserta didik ka urang teh baheula Pak Irfan rusak nyeprekan rusak ngajiwiran teh. Jangan sampai seperti itu. Jadi hal baik yang anak didik ingat dari kita. Terus konsekuensi ini biasanya
nilai sendiri dan ada yang positif juga, ada yang negatif. Saya telah konsekuensinya saya nggak bisa mengikuti pembelajaran, saya nggak bisa dapat ilmu dari bapak ibu guru. Nah itu terus restitusi, kalau restitusi ini dia jadi kayak win-win solution. Walaupun si anak teh salah, tapi orang teh ulah Andres setelah ya setelah sih langsung Andres setelah Andres sudah di sini ternyata ulah kita teh harus menawarkan solusi-solusi ke anak yang seperti itu. Nanti akan ada bahasan. Terus nih keyakinan kelas, bapak ibu udah kenapa? Terus kenapa keyakinan kelas? Ya udah yang saya lihat cukup pas 8 dan mungkin. Tapi untuk semester selanjutnya mah mudah-mudahan kelas 7, kelas 9, kampus 1 maupun kampus 2 bisa bikin yang namanya keyakinan kelas. Kenapa sih ini penting? Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat antara murid dengan guru. Jadi di kelasnya aya deui peraturan sayuran baru yang tertib. Nanti nanti keyakinan kelas. Dan ini si keyakinan kelas ini di dalamnya dibentuk nanti atas bukan cemburu tapi kaku udah. Oh, jadi ketika awal semester teh wali kelas teh sok ini kita mau bikin keyakinan kelas, kamu di kelas ini inginnya apa? Bu saya mah nggak mau di kelas ini kalau ada yang jajan tulis tidak disepakati bersama murid. Terus kalau guru mapel ada kumaha? Ada yang namanya teh kesepakatan belajar. Jadi bapak ibu ketika kita awal masuk semester pertama teh langsung diajar langsung dikasih materi ya. Jadi harus bikin dulu kesepakatan belajar namanya kalau untuk mata pelajaran. Jadi biar lebih semangat anak-anak akan tergerak melaksanakan keyakinan. Apakah ini efektif? Walau alam bisa, tapi kalau kita konsisten melaksanakan ini banyak panginten kita nanam jagung hasilnya jagung, tidak akan nanam jagung keluar cengkeh. Terus selanjutnya ada kasus ya, kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi kelas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang pada mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang. Jadi babaturan bekal tadi tuang ke aja dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan seperti itu? Kalau ada anak kelas kita yang ngerebut jajanan babaturan anak, mereka kumaha? Kadang-kadang ngerebut. Mereka kumaha? Mereka kumaha eta budak mah? Dipanggil. Benar, kalau dipanggil aja kemarin diangkat. Yang tidak boleh itu kita membiarkan, melakukan pembiaran. Anak salah teh, kurang teh diberi gambaran bahwa ini perilaku teh salah. Itu yang sering kadang kita lakukan ya. Jangan mengabaikan. Kita harus paham dulu kenapa sih anak itu melakukan hal seperti itu. Kenapa sih Andre suka caper? Itu ya, kayak gimana? Budak suka caper dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kebutuhan dasarnya dia yang dia tidak terpenuhi di imahnya, di masyarakatnya. Jadi dia melampiaskan itu di sekolah. Kalau kita tahu kebutuhan dasar manusia ada apa saja dari sebagainya, berarti anak ini kurang ini, anak ini kurang ini, kita bisa kasih treatment ke anak itu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau dulu mah zaman dulu saya ke kuliah survival, bagaimana cara mempertahankan diri di hutan, uang jukut dan lain sebagainya, cacing gitu. Ayeuna mah zaman ayeuna mah bagaimana cara mempertahankan hidup di kota, di hutan. Jadi terus saya kebutuhan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Murid itu butuh iya dan gimana? Jiwa tapi bapak ibu butuh kan preogi itu kupaya pan daripada cinta
kasih sayang saat itu semangat menjalani hidup. Tadi pasihan uang kesenangan mulai uang jadi mere liur dan bisa maju ya penguasaan kebebasan. Makanya sedapat mungkin kita mengetahui, memahami dan memberikan apa yang murid kita butuhkan. Nah, yang pertama ini survival, mempertahankan diri, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jika tadi berenang, tadi si Doni ngabun jajanan bakal siang babaturan itu karena dia kan berencana tuannya, kan kebutuhan dasar manusia oke kudu hidup, lalu tetua kan wajib hidup kan menurut si Doni. Tapi kita jangan memenangkan perilaku si Doni yang ngabun makan siang. Kita tanya dia bangunnya jam berapa, apa saja yang dia lakukan di rumah, kenapa tidak kamu makan siang. Jadi kita nanya tugas yang saya pelajari di guru penggerak ini Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru teh lain datang, ngajar, pulang, sunatullah aja. Ternyata begitu, membimbing, mengajar lampu budaya, mengarahkan. Jadi ketika ada anak yang tantrum, ada anak yang cari perhatian, justru di situ ternyata tugas kita untuk memberikan kebutuhan dasar. Terus yang selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan individual dari suatu kelompok, menjadi teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kalau kata buku mau dibaca upaya warna, akan ceritakan cara terbaik supaya orang buat orang lain teh sebel ke orang atau kenapa? Tahu direspon, tahu dinawan. Kenapa tidak seperti itu? Ternyata kalau kita melakukan hal seperti itu teh kebutuhan orang itu akan kasih sayang yang bisa diterima teh akan hilang. Tah, urang teh Bapak Ibu ka anak-anak kita teh udah memberikan ini si kasih sayang aja tak bisa diterima teh. Masih pujian. Kadang saya juga suka males, kemudian udah terus melakukan kesalahan. Ternyata karena saya tidak pernah menegur anak itu. Anak eterek salah ya, kalau kayak pek wae, yang penting saya bisa aja. Gitu kan ya, dan gaji oke anak sama, arek murid nanti lu, arek murid dan 20 ribu, kayak anak sama gajimu ngaruh-ngaruh. Ternyata eterek salah besar. Terus selanjutnya power, penguasaan. Jadi anaknya butuh untuk menguasai keterampilan tertentu. Jika tadi cek saya anaknya lahirnya sudah membawa potensi, tak urang kudu mengalih potensi itu, kudu memunculkan si potensi itu supaya kebutuhan dia akan penguasaan sesuatu teh terpenuhi, anak jadi pribadi yang kompeten begitu. Terus selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Anak-anaknya memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi dan biasanya menginginkan pilihan. Sekolah kamu diajar kelas terus teh boleh ceramah terus kita boleh karena sok izin tugas teh ngarangkum deh. Kebiasaan itu ternyata anak teh dahulu seperti itu, dia ingin bebas. Saya tugasnya ngarangkum, tidak pakai ditulisnya, ngerangkum digambar ditulisnya, jadi tidak mau sesuatu yang biasa-biasa aja teh. Terus selanjutnya kebutuhan akan kesenangan, fun. Jadi ngajar anak tuh kan yang kalau jadi guru itu meskipun kita punya masalah di rumah dengan teman sejawat dan lain sebagainya, ketika kita masuk ke kelas kan kita kudu sering jadi orang lain gitu, kudu sering, kudu senang supaya kesenangan kita tuh menular ke anak-anak, karena anak-anak tuh butuh senang. Emang Bapak Ibu sumpit ke sekolah tapi apa kan baru jam 2 bener karunya baru datang ya. Jadi selain itu kan tambahan dari kompetensi guru
guru teh selain pedagodi dan lain sebagainya, orang teh kudu punya kompetensi ngomean geus teh mah kompetensi guru kudu bisa segala rupa. Orang kudu bisa paham eta kebutuhan dasar si peserta didik. Ini tidak hanya berlaku bagi siswa, tapi juga bagi guru, karena kita juga sama orang dewasa. Nah, memprediksi kira-kira cek Bapak Ibu, guru mana yang udah memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan. Saha guru di SMP di Doang paling lucu. Itu guru lucu di SMP kita. Saya mendem semua, maghrib semua. Berarti orang riwayatna kudu diajar lalu lucu karena ulah lempeng cuman di kelas nih. Ya, kita sebagainya. Terus kesenangan, kasih sayang masa diterima. Terus iya. Posisi kontrol. Aya Bapak Ibu hal-hal anu ku urang teh tiasa dikontrol, aya anu teu tiasa. Apa yang ada dalam diri kita bisa dikontrol, beri orang nyarita, tapi anu di luar teh bisa kurang dikontrol. Misalkan cek Pak Irfan, berarti ngomong wae, lieur keun ngariweukeun isu-isu geus minta pangenakeun lain sebagainya. Kan saya tuh bisa mengontrol pikiran Pak Irfan kan ya? Itu bisa karena itu berada di luar diri kita. Nah, ini ada yang ada dalam diri kita yang kita bisa kita lakukan. Posisi kontrol guru terhadap siswa teh aya 5. Anu kaji guru anu senang menghukum, mudah salah langsung hukum, mudah telat langsung hukum. Teu apa eta udah telat kumaha carita teu ditanya langsung hukum. Beres. Membuat orang merasa bersalah. Pernah ke Bapak Ibu dia, kamu teh cara kerjakan tugas, kamu teh remedian, ambil sakit. Jika kamu disirestu, kamu teh diremedian wae restu. Kamu teh karunya ka ibu teh kita sesuai kepala sekolah, ku pengawas dan lain sebagainya. Itu jadi membuat seorang teh merasa bersalah. Apakah si hukuman boleh diterapkan untuk kita kasih surat? Boleh tidak? Ya boleh ya Bapak Ibu. Kan tidak semua siswa kita teh bagus dong. Siswa juga dari Sambo tukang kriminal kan orang itu kudu akhirnya treatmentnya terus membuat orang merasa bersalah. Ya efektif dilakukan. Ya efektif, tapi hanya untuk jangka pendek. Lalu Bapak Ibu terus menerus kabudaknya budak teh ngerasa bersalah, lilang persepsi murid ka urang teh ka guru bakal berubah. Si ibu mah dina nanti lu jika abinya ibu teh geus capek balik kuliah, balik jam 10 peuting, terus ayeuna kudu ngajar hidup di kelas kaloro hidup garane wae, hidup teu karunya ka ibu sakitu teh Bapak Ibu. Ternyata itu teh jangan sering-sering dilakukan karena itu nanti efeknya tidak baik. Jadi menurunkan motivasi yang ada pada anak. Terus kontrol kita guru sebagai teman. Bolehkah kita sebagai teman kasih surat? Boleh banget. Tapi ada tapinya. Jangan sering ngomong dilakukan karena kalau kita terus melakukan posisi kita guru sebagai teman, nanti dia akan kehilangan rasa hormatnya, rasa saling menghargainya. Dia tidak akan bisa membedakan bagaimana cara berbicara dengan guru teh kumaha, dengan orang tua teh kumaha. Kalau dia akan terbiasa ngobrol jeung urang teh siga babaturan, itu teh tidak boleh. Terus posisi sebagai monitor atau pemantau, posisinya teh guru teh ningalikeun mantau siswa teh perbuatan dan lain sebagainya. Terus yang terakhir posisi yang si Diana Gosek paling ideal dilakukan. Dia guru teh posisinya sebagai manajer. Kalau yang pernah kerja di pabrik kan manajer teh selain dia memberi pengarahan, dia juga kan suka memberikan pilihan-pilihan ke orang teh. Iya kamu nah ada teh, iya
kalau itu materi. Kalau kita udah nyampe ke yang posisi nomor 5, kenapa? Kita pas biasa ciri-ciri dulu biasa jadi pas apa? Jangan ngomongin guru jika ada resep nang hukum doa membuat si murid merasa bersama atau macam cocok menjadi kepala sekolah. Yang paling ideal posisi jadi manajer supaya dia cocok jadi kepala. Terus selanjutnya ada video ya. Nggak bisa ya, nggak bisa ada contoh video ini tapi nggak bisa di setel ya. Terus selanjutnya, nah saya anak sticky notes. Irfan tolong dibagikan. Bentar. Saya ada sticky notes untuk ibu. Boleh dibagikan ya. Diisi oleh peran yang kontrol, posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini kasih suatu yang tadi 5, misalkan posisinya manajer, membuat rasa bersalah teman bebas ya, atau tidak melakukan apa-apa boleh ya, tulis aja di sana. Kita posisi kontrol yang sudah pernah kita lakukan apa aja, tulis di situ ya, di sticky notes. Kalau yang udah beres tulisnya bisa ditempel di mana ya, depan. Di sini aja, di depan, di dinding ini yang udah nulis ya. Apa posisi kontrol yang sudah kita apa ya, Firman ini nggak bisa di link YouTube ini, tapi ini udah nyambung kayaknya. Oh, ya udah nanti aja diambil. Bisa ya, udah berapa menit? Beda ini. Udah Bapak Ibu yang udah boleh ditempel di tembok, yang udah nulisnya boleh ditempel di tembok. Boleh yang tadi itu. Oh, kira-kira. Nah, ini sebenarnya ada contoh videonya, tapi karena kita sinyalnya sangat bagus sekali, biasa ditempel, biasa ditayangkan. Licik kalau bisa menulis manajer. Siaran lah. Ayo Bapak Ibu, ini sudah pernah jadi apa aja ke siswa. Ayo Bapak Bu. Sebenarnya Bu. Sebenarnya kemana di dina Ibu. Bisa kasih nama. Oh iya, tadi kasih nama malah lebih besar ya. Ya. Itu berapa tuh? Berapa malah? Aman kan Ibu? Licik payu semua terus manajer. Manajer. Istirahat ya. Kayak Bapak Ibunya 8 menit di dalam hari. Panjangnya. Kamu cerita mana? Oke, makasih ya Bapak Ibu.
restitusi itu Bapak Ibu ketika anak salah teh urang teh oh kamu salah teh jadi urang teh anak teh diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan jadi nanti itu tidak ada yang namanya korban jadi win-win solution gitu jadi menang dan menang gitu akhirnya jadi kita bisa menciptakan posisi bagi sesuatu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika ia berbuat salah. Kalau anak salah kurang dicarekan ditegur diharapkan babaturan apakah itu sudah benar? Kita kurang tepat kita kurang bakal jadi era berbalik mereka kelas era sekolah aja jadi harus menerapkan si restitusi kumaha tahapannya menerapkan si restitusi teh aya namanya teh segitiga restitusi segitiga restitusi ini adalah kerangka bagi kita sebagai guru untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada pada murid tahapannya bisa menstabilkan identitas terlebih dahulu menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah menstabilkan identitas itu tahap pertama kan anak salah kurangkan dari pengertian oh Andre salah tidak apa-apa salah anak berbuat salah adalah hal yang wajar ibu juga pernah berbuat salah seperti itu jadi kan anak itu minder gitu terus menanyakan keyakinan apakah menurut kamu siswa datang terlambat ke sekolah salah atau benar? Salah sih ibu cakap benar. Berarti kenapa kumaha? Kenapa tidak terlambat? Agar tidak terlambat kumaha? Bangun lebih pagi dan lain sebagainya. Jadi ditanyakan keyakinannya seperti apa terus validasi tindakan yang salah. Tadi tindakan yang tadi kan kamu benar salah harus kudu dikuatkan ya. Sekolah PK salahnya di mana? Terus tata cara beneran jangan sampai kita melakukan pembiaran. Terus terima kasih. Nah Bapak Ibu itu materi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Apakah yang saya ucapkan sudah saya lakukan? Belum tentu Bapak Ibu. Saya juga masih dalam tahap belajar sedang mengurangi yang namanya menghukum siswa, sedang mengurangi yang namanya membuat siswa merasa bersalah, sedang mencoba menerapkan si restitusi ini karena kadang saya berpikir ketika anak bertingkah berbuat salah di depan mata saya tidak menjadi